the idea of dealing business or making an ecosystem with SME ini kan adalah the power of aggregation. Menurut gue tuh product market fit is never ending story gitu loh. Ya jadi lu nggak bisa klaim bahwa gue udah dapat product market fit. Gue nggak pernah berani ngomong itu. Kadang-kadang kebanyakan startup dan ya teman-teman kita juga ngerasa paling tahu sendiri gitu loh. Ini gue yakin ini solusinya gitu loh. Padahal we are not pelakunya kan, gitu. Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk, where we have in-depth conversation about building and growing startups. with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Kominfo, Mitrans, WGS Hub, and Panasonic. Oke, welcome builders to Impact Talk by Impact 2 Season 2 gitu ya. Jadi kita udah beberapa episode udah lewat nih gitu. Kita udah diskusi soal banyak, ada mulai dari legal, we start ngomongin tentang manufaktur juga kemarin gitu, founder-founder yang creating a difference di industri-industri itu. Nah, yang menarik sebenarnya adalah ini gue udah bertemu dengan founder yang hari ini kita mau ketemu nih tuh udah dari tahun 2020 gitu ya. Dan the growth is kayaknya super fast deh Mas nih kayaknya ya. Jadi kayaknya very interesting untuk ngobrol hari ini. Kita akan ngobrolin soal ini supply chain gitu kan ya. Hari ini kita ngomongin supply chain is a very fun industry to tackle gitu, problemnya banyak end to end gitu kan. Dan hari ini kita ngobrol sama salah satu founder yang ada di Impact 2 Collective juga, namanya adalah Mas Agil. Katanya nggak boleh panggil Mas ya gue ya, sebagai Agil dari Praktis, CEO dan co-founder dari Praktis. Hai Mas Agil nih, boleh say hi. Hai. Oke. Jadi ini menarik karena kita waktu itu udah pernah ketemu dulu di awal-awal Praktis waktu itu masih di awal ya at that time ya gitu. Setahun ini udah banyak grow gitu kan. Mungkin bisa diceritain dulu nggak ke builders kita nih? Apa sih Praktis, problem apa yang mungkin Agil waktu itu mau tackle sama co-foundersnya gitu sebenarnya? Oke, jadi thank you Zahra for the opportunity. Hai semua, perkenalkan saya Agil, I'm the co-founder of Praktis. Talking about Praktis, mungkin kalau ngejelasin Praktis nih bisa dua cara ya, in the long way or complicated way or simple way gitu. But I try to simplify what is Praktis and what we are doing gitu. Basically kami adalah supply chain enabler untuk SME. And we're focused on specific industry verticals, which is itu di fashion beauty products gitu ya. Nah kalau misalkan dibilangin coveragenya supply chain itu apa, we're more focusing our service ini di sisi back end operations gitu. Nah kita ngelihat diawali semua landscape SME yang kita lihat itu sebenarnya kepecah menjadi dua. Gitu ya, ada yang fokusnya itu lebih ke arah udah ngerti jualan, punya produknya how to sell gitu kan ya, punya brandnya ya kan. That we call it sekarang ekosistem itu disebut sebagai direct to consumer brands ya kan. So those players merupakan klien kita ya kan. Dan satu segmen SME yang berikutnya ini adalah teman-teman yang punya kompetensinya technical gitu, how to produce the product gitu kan. Tahu produce the product. And selama ini yang kita lihat semua itu misleading karena sebenarnya dua segmen SME ini perlu saling berkolaborasi gitu loh. The one yang jago ngejual sama the one yang bisa memproduksi itu ya, itu harusnya collaborate each other, saling strengthening gitu. Nah tapi membutuhkan sebuah platform ataupun partner, which is Praktis yang try to value add in the supply chain ini gitu kan ya, untuk bisa make the collaborations happen. Gitu. So mungkin ya di situlah letaknya Praktis gitu ya sebenarnya. Kalau sekarang Praktis berarti fokusnya apa nih? Kan sebenarnya kalau kita ngomongin tadi SME luas banget, SME itu wide banget gitu ya, mulai dari sektornya, mulai dari mungkin tipe SME juga ada yang kecil banget, ada yang besar. What type of SME that you're trying to reach ya sebenarnya sekarang ini di Praktis? Oke.
Jadi sebenarnya kalau ngomong type ya, basically we want to reach sebanyak mungkin gitu kan. We want to make impact ya kan. Dan pengen juga kita nggak pernah mau ngelimit bahwa yang bisa kerja sama kita skalanya harus segini dulu gitu. Tapi memang the idea of dealing business or making an ecosystem with SME ini kan adalah the power of aggregation. Gitu, karena SME is small by nature, kecil-kecil gitu kan. Tapi ya makanya that's why kalau mereka sendiri-sendiri itu sulit untuk berkembang ya kan, we have to grow together nih gitu. Nah, jadi kita menggunung gitu ya. Jadi menggunung gitu loh, karena satu-satu kecil tapi kalau udah hundreds, thousands and even more, the powernya even mungkin bisa ngalahin corporations gitu. Jadi that's the idea. Kita nggak mau ngelimit jumlahnya, tapi memang kalau ngomong tentang sweet spot gitu ya, sweet spot yang sekarang ini join sama ekosistem kita itu biasanya memang bisnisnya harus established. Mereka punya generating revenue itu roughly udah di atas 100-200 juta satu bulan, ya kan? Ini perfect fit buat kita, ya. Why? Karena at that level itu kompleksitinya mulai beda. Gitu. Ini bisnis masuk di skala yang mulai dari kecil ke fase medium gitu. Everything is escalated gitu ya kan, kayak organisasinya, terus abis itu skala transaksinya juga, and they need partners. Iya benar. Jadi memang tadi ya sebenarnya karena kalau misalnya mereka bergerak sendiri gitu, kadang-kadang both sides kan ya, mulai dari yang branding side-nya tadi sama yang DTC ya, kalau kalian nyebutnya direct to consumer ya, sama yang mungkin produsen lah bisa dibilang, kalau mereka bergerak sendiri nggak akan bisa scale lebih besar sebesar saat ini gitu ya. Oke, interesting. Gil, waktu lu mulai di awal gitu ya, sama co-founders gitu kan, do you started langsung digital? Karena SM ini typically kalau langsung digital pasti ada reluctancy to actually try gitu kan ya. Atau memang dulu kita coba dulu manual deh gitu kan. Boleh diceritain nggak di awalnya banget tuh waktu pertama kalian ada masalah ini, gue mau solve gitu, itu gimana sih? It's very interesting questions ya. We know from the beginning bahwa digitalization is the key gitu, will be the solution gitu ya. Jadi ujungnya kita tahu untuk bisa make it happen itu solusi idealnya adalah digitalizations. Tapi we started bener-bener itu purely manual ya kan, with several reasons gitu. Pertama adalah yang Zahra tadi bilang, emang ngomong tentang digitalizations itu kita butuh waktu untuk nge-educate juga marketnya gitu, karena apalagi ngomong tentang SME, capability mereka tentang digitalization-nya juga masih rendah gitu. Kalau you want to enforce it langsung di awal, either reluctant sama sekali abis itu nggak mau ketemu ya kan, atau abis itu ya fail gitu. Jadi ibaratnya sistem yang dibuat itu juga sia-sia. So jadi emang alasan pertama adalah ngomong tentang ini bukan sesuatu yang bisa diimplement langsung. Tapi sebenarnya the most important thing adalah we do not want to create a product ataupun sebuah solusi yang sifatnya digital solution itu yang enggak solving the real problem, enggak solving the real pain points. And we have to kayak harus ya semua orang tahu gitu ya, building a tech product is basically costly, mahal. Orangnya mahal ya kan, infrastrukturnya mahal ya. If you fail gitu kan ngedesain, apalagi kan itu takes a lot of effort ya kan. Lu ngelakuin sesuatu belum apa-apa udah bikin digital produknya ya, I'm sorry ya, mungkin sebagian orang nggak semendapat sama saya gitu ya. Cuman gue sih ini maksudnya dari sisi gue berdasarkan dari apa yang kita alamin gitu ya. Menurut kita cara yang kita ambil saat itu dan kita rasa ini adalah cara yang tepat, nggak ngelakuin itu dulu gitu loh. Karena banyak solution sebenarnya yang simply masih bisa kita lakuin dengan manually. I see. I mean manual is not real kayak manual gitu ya gitu. Karena sekarang kita juga
standar teknologi kita kan juga ada. We have a spreadsheet, Excel segala macam. Dan with simple coding lu pakai VB or apa gitu kan dibikinin ininya itu bisa kind of yang very simple prototype yang lu gitu bisa bikin kind of MVP tapi ya kita sebutnya itu semi manual lah gitu ya. Karena back end prosesnya mungkin masih banyak yang Betul, manual gitu. that's true. And even once jadi kita staging ya gitu. Di awal benar-benar yang kayak hampir kayak semi manual yang all the system everything kita selalu bilang dari awal kita produknya emang dibikin gitu lah. Produknya dibikin tapi digitalization atau sophistication levelnya itu beda gitu. Mulai dari kelas yang pakai spreadsheet, di coding sedikit di belakang, terus ini kayaknya mulai agak harus lebih di extend lagi dan kita coba use beberapa open source platform gitu kan yang simply sebenarnya basic flow-nya kita bisa pakai tapi we can get it kind of for free lah gitu ya. Karena buat apa? Mau tahu dulu sebenarnya solusi yang mau kita kasih itu dimakan nggak sama customers gitu. Kadang-kadang kebanyakan startup dan ya teman-teman kita juga ngerasa paling tahu sendiri gitu loh. Ini saya yakin, gue yakin ini solusinya gitu loh. Padahal we are not pelakunya kan, gitu kan, lu ngerasa lu bikin pas dibikin orang yang lakuin bilang enggak ini enggak masalah saya gitu. Dan iya. Bye gitu. Sementara cost udah gede dan Iya. Nah, kalau di kasus kalian berarti tadi ya, jadi banyak menggunakan mungkin kayak tools yang no-code tools gitulah ya, yang sangat very simple that you can actually try to prototype gitu kan, and then coba di deploy aja. Berapa user pertama sih gini? Berapa sih siapa sih the first users ini? Kalian gimana how you convince itu dulu sih? Gimana convincing early adopters nih? Karena banyak yang punya masalah itu, Gil. Sure. Jadi ini emang sesuatu hal yang sulit dan kalau gue mau ceritain back then itu ya kita kan bener-bener start the idea kayak 2017 gitu ya, akhir banget 2016 terus initiationnya di 2017 awal di mana even kalau sekarang aja ngomong bisnis model praktis orang masih setengah-setengah abu-abu sebenarnya yang dilakuin tuh apa gitu ya, tapi imagine 2017 Imagine 2017 ngomong ini nggak ada yang ngerti sama sekali gitu kan ya. Dan the concept of kayak collaborations apa segala macam kita ngomong balik 4-5 tahun yang lalu teman-teman SMI kita jauh nggak open mind kayak sekarang gitu loh. Mereka ngerasa buat apa saya collapse, ngeri banget saya masa collapse dengan yang punya potential konflik, bisa jadi potential jadi kompetitor, ngeri. Padahal sebenarnya di idea ini kan adalah sharing resources. Ya, gitu loh. Idenya itu adalah getting economies of scale gitu loh. Even we know even bigger brands, big corporations itu do such collaborations untuk dapetin economies of scale. Even though dia tahu di market mereka competing gitu. So idenya itu emang luar biasa sulit gitu ya. Nah, gimana cara masuk pertamanya? To be honest sebenarnya adalah kalau kita ngomong sekarang apa sih scope-nya praktis? Praktis itu kan scope of service-nya itu kan adalah mulai dari ngebantuin SME brands itu dari sisi sourcing productions, kemudian logistic activities sampai distributions to end customers, and we kind of also providing commerce enabler juga karena our platform itu connecting to all sales channels. So everything is integrated in one platform to manage end to end gitu kan ya. Nah, tapi di titik itu ngomong ke SME kanan sama kiri nggak ada yang mau gitu. Gimana caranya kita bisa mau? Kita tahu ini solusinya, tapi cara masuknya adalah we talk to them, try to understand dulu the real problem yang mereka rasain apa gitu. Karena kadang-kadang market itu bukannya dia nggak butuh produknya, tapi dia belum aware aja dia butuh. Belum tahu dia butuh. Dia belum tahu dia butuh. Bener. Gitu. Nah, untuk di saat kita tahu customer kita itu dia belum aware dia butuh, jangan paksa ngobrolin produknya. Jangan paksa, itu buang waktu. Itu buang waktu sama sekali. Mendingan duduk sama mereka, tanya dulu. Ini untuk case yang bisnis bener-bener masih ya kayak kita ya, bener-bener nggak ada referensinya. Karena kalau ditanya referensinya apa sih yang kayak praktis, nggak ada. Iya. Gitu juga. Nggak ada bisnis model yang similar sama yang similar gitu kan, even close to us tuh value propositionnya tuh nggak ada gitu. Jadi kita mau ngasihin
justifikasinya juga rada susah. Makanya we talk to them, tanya dulu. Yang penting dapetin trust. Ujung-ujungnya kan untuk dapetin early adopters itu dapetin trust. Nah trust level itu bisa naik ketika mereka ngerasa gue dibantu. Iya benar. Gitu. So to be honest Mbak, gitu ya. Kita sebenarnya di awal itu nggak pernah mau masuk ke sisi managing the logistic part. Oke. Basically. Karena udah banyak playersnya mungkin ya. Udah banyak. Kita juga tahu dari awal karena ya kebetulan ya saya juga sekolah supply chain gitu ya. We know exactly logistic business is different animal and it's tough ya kan. Habis itu ini capital intensive everything gitu. Cuman di titik itu kita tahu masuk angle-nya itu semua brand, ini posisi 2017 e-commerce lagi mulai rada nge-booming. Jadi kalau kita ngomong landscape-nya waktu itu brand-brand lagi shifting mulai yang dari sifatnya distro base, mulai dia bisa punya website sendiri, e-commerce mulai jalan. Nah ini punya challenge baru gitu, karena they have to deliver the goods directly to customers, manage the warehouse, everything. Yang sebelumnya problem itu nggak ada, karena simply dia punya toko, taruh barangnya di toko, customer yang datang, ya kan? Mau nggak perlu, sesimpel gini deh, hal yang paling simple. Kalau kita ngomong distro, nggak peduli tuh barcode SKU, karena customer itu ngelihat apa yang dia lihat, dia beli, dia bayar, ya kan ya. Sementara ngomong tentang e-commerce. Hal-hal yang sifatnya administratif yang sebelumnya itu nggak penting jadi matters, karena customer sebelum beli ngelihatnya gambar, warnanya beda sedikit aja komplain gitu. Lah kalau kita taruh marah ya kan? Iya, kalau taruh di toko nggak masalah, orang dia pegang sendiri. So kita lihat masuk ke brand, daripada ngomongin konsep praktis yang berlebihan, kita masuk aja dulu dari problem yang dia butuhin. So we started dari situ, gitu. Walaupun jangan pernah lupain end goal-nya gitu. Jadi itu jadi kayak the foundation yang nanti lama-lama kebangun gitu kan, menjadi end goal-nya. Gitu betul. Jadi cari angle di mana yang kita tahu si customer-nya itu sekarang ngerasain perlu. Karena begitu dia ngerasain perlu, they will to pay, ya kan? They want to listen gitu kan. Apa yang karena dia tahu ini saya perlu, saya problem. Gitu. Tapi if you talk about something yang dia ngerasa gua nggak perlu atau menurut dia ini nggak penting, setengah mati deh. Akhirnya kalaupun lu mau ngelakuin enforce customer untuk pakai, you have to incentify, you have to subsidize gitu kan, which itu nggak dapet ininya sih, matrix product market fit lu nggak clear kalau misalnya lu subsidize kan gitu ya. Tapi ngomongin product market fit ya, pingin tahu sih. Menurut Agil gitu ya, have you achieve gitu ya mungkin ya, dan ini pertanyaan yang krusial karena mungkin dari numbers lu ngelihat growth-nya bagus atau gimana gitu, mungkin boleh di-share nggak Gil? Sure, gua kalau dibilang apakah kita udah dibilang fase punya product market fit atau enggak, ya we are di current stage kita ini udah berada di bisnis yang udah running gitu ya, bisnisnya sustainable ada jalan. Ya, hopefully sustainable gitu ya, hopefully sustainable. Ya, we believe it's sustainable. Cuman kalau dibilang menurut gue tuh product market fit is never ending story gitu loh. Ya, jadi lu nggak bisa klaim bahwa gue udah dapat product market fit. Gue nggak pernah berani ngomong itu gitu. Karena menurut gue ya kita berkaca dari sejarah aja lah gitu ya. How Kodak fails, how BlackBerry fails gitu kan. Di titik dia mencapai kesuksesan yang setinggi itu, definitely at that point they got their product market fit gitu. Tapi produk mereka itu nggak bisa evolving gitu. Karena the marketnya itu juga dynamics dan marketnya itu juga berubah. Ya jadi menurut saya product market fit adalah sesuatu yang terus dicari gitu kan. Kayak mencari mencari apa sih, kayak kalau lu mau ngedapetin sebuah goal dalam spiritual misalnya gitu, itu sesuatu yang juga nggak pernah berhenti gitu kan ya. Jadi kalau ditanya lu udah dapat product market, nggak berani ngomong gitu. Tapi at least what I can say today adalah the market needs us gitu loh. Produk kita saat ini memang dibutuhkan sama market. Gitu. That's why the business runs. The business runs ya. Ya. Mungkin tadi kan lu cerita lu ada semi manual ya. Nah, ini pingin tahu dong gimana sih waktu itu lu mulai automating itu kapan sih? When do you start automating? Karena banyak yang mungkin sekarang jadi stuck di manualnya nih. Mereka we're starting from manual and then when they want to shift digitally
it didn't work gitu karena mereka telat atau justru kecepatan. Nah, kapan sih sebenarnya Gil? Jadi kapannya ini juga nggak ada jawaban yang pasti. At least di cerita lu gimana? Kalau di cerita kita ngelihat juga tadi bagaimana situasi nih gitu kan antara supply dan demand. Yang pasti pertama gini, digitalization, automation itu kan memang dibutuhkan untuk accelerate everything gitu ya, accelerate proses, make it efficient ya kan. Lu yang tadinya harus dengan manual, lu perlu ngelakuin dengan 10 orang, dengan automation jadi 5 orang, 3 orang atau even 1 orang gitu kan ya. Jadi trigger pertamanya adalah saat kita lihat ini udah nggak make sense lagi kalau kita terus lanjutin gitu kan. Yang pertama capability-nya. Kalau ngomong tentang just Excel based gitu kan ya. The problem next step saat transactionnya skalanya rada gede, database-nya repot manage-nya. Ya kan Lemot juga Excel. lemot Excel-nya, ya kan mau dibuka pusing setiap ngeklik, habis itu muternya lama gitu kan. Itu udah tanda-tanda lu harus nge-automate-nya lebih canggih lagi. Jadi kita ke-trigger sama itu-itunya. Which itu menurut gue sih itu hal yang normal dan semua orang pasti dapetin ya. Nah, tapi kita pun juga harusnya pindah gitu kan, dari yang tadi abis dari Excel base kita cari oke, ini harus bikin sistem yang rada lebih sophisticated, tapi kita juga akhirnya pakai dulu beberapa open source platform yang kita tahu basic flow-nya masih mirip gitu kan ya. Jadi internally kalau ngomong tentang automation secara internally itu triggernya biasanya adalah di efisiensi sama capability ya kan. Nah tapi ngomong tentang kalau kita mau make it scalable, then the digitalization ini kan harus di extend ke customer kita gitu. Dalam konteks praktis berarti ada 2 nih customernya, even lebih dari 2 gitu kan ya. Pertama adalah tadi si brands, kedua adalah si suppliers, producers gitu kan, and the rest adalah supporting partners. Logistic partners kita, terus abis itu even ya sales channel ya, marketplace, web stores dan kawan-kawan. Nah kita ngelihat dari situ ideally semuanya harus automate gitu kan. Tapi pilih dulu supaya nggak buang waktu, pilih point of digitalization-nya itu ke tempat yang mereka udah paling siap. Dalam konteks kita ngomong ke manufacturer sama ke brand, teman-teman di brand jauh lebih siap sama automation, gitu. Dan kita lakuin ke sana dulu, gitu. Jadi ini kan semua setting of prioritization gitu loh. Even though kalau misalkan mau ngomong even though ya, kalaupun kita tahu impact-nya ya kan, ngelakuin digitalisasi di manufacturer itu jauh lebih impactful sebenarnya secara ini. Tapi kita juga tahu ini lama gitu. It takes time. Gitu. Dan kita juga harus tahu kan kalau semua mau dilakuin berbarengan kan juga nggak fokus pertama fokus, ya. satu, kedua mahal juga. Gitu. Jadi kita pilih dari titik mana yang paling siap. Dan itunya diberesin baru ke yang tempat lain ya. Kita sangat takut sekali ya kan kalau misalkan lu udah punya uangnya but you don't know what to spend and how to spend. Ya kalau lu mau dapat jadi founder untuk mau jadi kaya, kayaknya jangan jadi founder. Makanya gitu, jangan jadi founder gitu. Itu mungkin kayaknya agak salah alamat ya kan. Jadi Gil, lu sering dapetin fase-fase pengen nyerah aja nggak? Oh itu sering, ya kan? Itu kalau lu nggak jadi founder nggak pernah ngerasa apa gue nyerah aja gitu. Itu mungkin kayaknya belum real kali jadi founder. Hi guys, don't forget to follow us on our social media and stay tuned for our upcoming practical knowledge videos only at Impact Talk.